hari ini tentang harlah. Bagaimana harlah NU itu adanya kebangsaan, membela keagamaan antara satu sama lainnya. Ada hablum minallah wa hablum minannas. Kita Islam, maaf tadi Abu Sair bilang kami habaib. Benar, Abu Sair habaib, betul, benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut. Jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Kenyataan kita habaib warga negara Indonesia, rumpang di Indonesia. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulutnya kayak perempuan. Oh, tanggal 23 mau bikin di Monas, ikut-ikut ya. Kiai udah tua, insaf. Memang kita kiai zina di Monas. Memang kita ulama NU mau rusak Monas. Emang ulama NU mau rusak NKRI. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu, seperti mulut-mulut tidak bertanggung jawab. Bagian dari tangan-tangan pengacau NKRI nantinya kau. Belum lama lagi, maaf, ini kita bicara ulama NU. Nih NU lagi dihina nih, NU nih. Biar tahu NU diinjak-injak hari ini. Belum lama kemana? Apa? Elvi, seorang mengaku seorang budayawan, yang mengaku seorang pentolan Betawi. Emak gue juga Betawi, keturunan Haji Naipin, saya punya umi. Kenyataan separuh badan saya Bintin dan separuh Betawi saya. Maklum kan numpang kita di sini nih. Mesti kawin sama orang pribumi Indonesia, akhirnya jadi keluar warga negara Indonesia akhirnya, alhamdulillah nih itu. Pakai ngomong dia bicara, berbandingkan kebudayaan. Yang satu pakai jas kalau duduk, berdiri, dibuka, ditutup jasnya. Kiran seorang ulama, cawapres, dia hina, bawa jalannya di ngesot, kalau betul bilang ngesot kan. Diseret-seret. NU ya tinggal diam. Nahdien ya tinggal diam. Kalau kalian nggak minta maaf, kami akan perangi. Lo jual gue beli. NU bersama habaib. Lo jual gue beli. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ente ingin barokah, tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara. Jangan mau jadi tuan, malah pewaris tuan rumah jadi budak. Unyil. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Rakim. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, dia kalaulah bersama dengan Habib Ba'alwi bodoh, maka Habib Ba'alwi bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai.
unyil. Lihat saudara, itu yang ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Kata Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, orang yang alim walam yantasib ilan nabi yafuqu ala man intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisitina darajah. Orang tulung agung yang bukan ngaku-ngaku turunan nabi tapi dia alim, mondok di Lirboyo, mondok di Ploso, jadi alim. Dia walaupun anaknya tukang kolektor di Tulungagung, tetap dia lebih mulia daripada orang yang ngaku-ngaku turunan nabi tapi harus cium tangan. Itu dia, walaupun dia ngaku turunan nabi, kalau goblok cium tangan sama anak tukang kolektor lulusan dari Lirboyo. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan betul-betul aja. Ada Habib cium tangan, unyil. Presiden dicaci maki saudara. Betul apa tidak? Presiden udah selesai masih di demo. Ini kelakuan siapa itu? Itu bukan akhlak Nusantara. Presiden kita Jokowi yang 10 tahun ini sudah memiliki jasa untuk saya terutama. Jasa apa? Saya dulu naruh anak di Gresik sebelum Pak Jokowi, belum ada tol, itu 2 hari 2 malam saudara, lewat Alas Roban. Sekarang dari Kresek sampai Tulungagung cuma 12 jam. Siapa itu? Pak Jokowi. Betul apa tidak? Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Betul apa tidak? Bukannya terima kasih dia yang demo lewat tol. Tolnya dapat siapa? Betul apa tidak? Presiden Soekarno telah berjasa pada zamannya, betul. Presiden Soeharto banyak jasanya, walaupun juga kata Gus Dur banyak dosanya. Kata Gus Dur, Habibie banyak jasanya. Gus Dur radhiyallahu anhu wa ardhah, apalagi 2 tahun kayak Umar bin Abdul Aziz, betul. Setelah Gus Dur, Ibu Megawati banyak jasanya, SBY banyak jasanya, Pak Jokowi apalagi yang jelas itu adalah jalan tol. Saya jadi 12 jam sampai ke Tulungagung, itu aja saya mah. Undang-undang Hari Santri 22 Oktober itu dapat siapa? Lah kok tega-teganya udah selesai di demo-demo. Lihat itu yang demo, shooting close up wajahnya wajah Kibin. Kalau ini kan cuma mantan. Kalau mantan udah ada cahaya-cahaya keris nih. Makanya ini sebelum pulang coba keris ini taruh di kepala masing-masing supaya hilang bener-bener itu sisa-sisa Kibinnya. Untuk apa? Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Jangan lama-lama, langsung hiduplah aja. Yang penting Indonesia hidup. Apa ciri-ciri orang hidup? Punya rasa. Orang hidup itu cirinya punya rasa. Kalau dia itu diberikan award, dia disanjung merasa senang. Walaupun tidak cantik, dibilang cantik seneng kan? Betul apa tidak?
Kalau dia itu dihina, marah. Kata Imam Syafi'i, manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang dihina-dina, seharusnya dia marah, dia tidak marah, maka dia bukan orang, tapi himar. Atau dia sama sekali tidak punya rasa, fahuwa hajar, dia bukan orang tapi batu. Lah sekarang saudare, dihina-hina, katanya lu datang ke sini bawa gula 1 kilo, kita sembelihin ratusan kambing. Kakek-kakek aneh datang untuk mencetak para kiai, kalian datang ke sini bawa gula 1 kilo. Lah ini kan aneh, nyetak kiai di mana, bos? Siapa sih kiai di sini yang dicetak bener-bener datang ke dia, terus diajarin jurmiyah, diajarin mulhatul i'rab, diajarin alfiyah sampai pinter baca kitab? Mana sih orangnya? Nggak ada, bos. Wah, ini katanya dulu ngajinya sama Kabib, bukan kiai dulu itu, walaupun ketemu sekali ijazahin selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajastu qabiltu. Nah, itu dia ngaku murid itu kiai zaman dulu, hanya begitu doang ngajar-ngajarnya zaman dulunya. Tapi kalau pondok-pondok pesantren di sini yang santrinya 100, yang santrinya 50, apalagi yang santrinya banyak, ngajarin anak-anak kita jurmiyah, ngi'rab, narkib. Kalau di Banten namanya narkib, bahasanya bahasa Jawa. Iklam kalimah fil amar kudu jajam, alamat jajamnya sukun, fa'il domir anta, sejumlah fil fa'il la mahallalah min yarab, dari jumlah istinaf nahwi wa huwa ma la yaqa'u jawaban anis su'al. Itu namanya narkib. Kalau mi'rab bahasanya Arab. Iklam kalimatu fi'li amrin mabniyun ala sukuni, wah, fa'iluhu dhamiru anta, wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi isti'nafun nahwiyun. Allah, Allah. Lah itu diajarin sama siapa? Kiai, saudare. Bu, makan melulu. Gitu badan. Lah, pengajian di masjid ngamplopin kiai 50.000 itu kerasanya mahal amat. Kiai cepat kaya kalau begini. Betul apa tidak? Tapi kalau ngamplopin orang selawatan, yo itu sampai 120 juta, 200 juta itu kalau acaranya lebih gede. Mau itu agama, ajarannya kemudian menjadi seperti di Andalusia. Tahu cerita Andalusia? Kenapa Andalusia itu kerajaan Islam yang dulu besar kemudian porak-poranda? Gara-gara solawatan. Bukan solawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gara-gara syair-syair yang datang dari Irak. Jadi orang Andalusia kemudian menerima Islam yang awalnya ilmu pengetahuan, melahirkan Alfiyah Ibnu Malik. Siapa Alfiyah Ibnu Malik pengarangnya? Orang Andalusia, orang Spanyol. Kemudian dari Cordova, Spanyol, melahirkan imam ahli tafsir namanya Imam Qurtubi. Bukan Qurtubi Lebak, ini Imam Qurtubi asli. Tapi lama kelamaan datang ini penyair dari Irak, penyair dari Irak, kemudian pengajian-pengajian begini yang biasanya ngaji Fathul Qorib diganti dengan musik. Akhirnya agama Islam di Andalusia